menurut saya sih bisa dibilang membantu ya, karena kalau kita mencari-cari materi di Google itu kan terkadang kita nemu materi yang kadang itu nggak lengkap gitu, atau ya tidak komplit lah istilahnya. Bilang membantu ya cukup membantu ya, karena kalau kita mau nyari satu materi di Google itu belum tentu bisa ketemu semuanya dengan secara detail. ChatGPT dalam masalah perkuliahan ini sangat membantu ya, apalagi kalau kita gampangnya ya, selama kita kuliah ini materi yang kita berikan itu, yang diberikan oleh dosen itu menurut saya masih kurang juga. Selama perkuliahan, ChatGPT cukup membantu saya dalam memahami materi perkuliahan, karena di satu sisi ChatGPT juga bisa memberikan ide atau brainstorming pada saya, membantu menemukan ide-ide menarik atau insight menarik yang lain. Menurutku dibilang efektif ya tadi kayak 50-50 gitu ya. Bisa jadi efektif, bisa jadi enggak. Si rancu juga ya, apakah ChatGPT itu efektif untuk memberi jawaban? Menurut saya jawaban dari ChatGPT ini masih sedikit rancu, karena ada suatu jawaban itu masih keluar dari konteks. ChatGPT cukup memberikan informasi tambahan kepada saya, namun tetap saja mesin pencarian Google itu bisa memberikan informasi yang lebih. Menurut saya ini memudahkan sih, karena ya seperti yang saya jelaskan tadi poin pertama, banyak materi yang di Google itu kalau diupload ya nggak lengkap gitu, kadang cuma menyangkut bagian yang ini, tidak melanjutkan bagian seterusnya, ataupun juga bagian-bagian yang kurang pentingnya itu yang dijelaskan, malah bagian pentingnya ditinggalkan. Terus juga ada materi-materi yang berbayar, jadi untuk menurut saya ChatGPT ini sangat memudahkan saya. Jadi kayak ChatGPT ini bisa kayak ngasih kita lebih banyak referensi yang nggak muncul di Google gitu, karena mungkin ada di Google tapi kayak berbayar atau mungkin harus ada persyaratan tertentu biar bisa login, jadi kayak ya semacam itulah. Jadi kalau dibilang membantu, cukup membantu. Ini sangat memudahkan kita, karena yang seperti saya jelaskan tadi pada pertanyaan yang pertama, dengan ChatGPT kita bisa mencari materi tambahan yang lebih efektif atau materi tambahan yang tidak diberikan atau disampaikan oleh dosen, jadi kita bisa mengeksplor lagi materi-materi yang tidak diberikan oleh dosen. Kalau yang kayak gini sih, karena tiap orang itu punya preferensi yang beda-beda ya, jadi aku nggak bisa kasih jawaban pasti. Tapi yang pasti, bagi beberapa orang tuh ChatGPT bisa membantu dan beberapa orang yang lainnya juga enggak. Gitu. ChatGPT ini mampu untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan gaya belajar saya, seperti memberikan jawaban atau solusi yang sesuai dengan permintaan saya. Jadi untuk menyelesaikan ChatGPT ini sesuai dengan komen atau perintah yang kita berikan. Jadi ChatGPT bisa memberikan jawaban serinci apapun jika kita menjelaskannya secara rinci. Menurut saya itu sesuai dengan gaya belajar saya. Memudahkan atau tidak ini saya ya nggak bisa memberi jawaban pasti ya, karena setiap orang memiliki kebutuhan ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi untuk saya sendiri, ChatGPT ini sudah memenuhi kebutuhan dan gaya belajar saya sih. Menurut aku pribadi ya, ngerekomendasiin ChatGPT ke orang-orang, menurutku sih kayaknya belum perlu ya, karena setiap orang kan juga harusnya belajar yang namanya proses. Sedangkan ChatGPT ini bisa ngebantu kita buat istilahnya kayak nge-skip beberapa langkah buat tahu satu jawaban gitu kan. Nah, esensi dari belajar kan sebenarnya justru dari prosesnya itu, bukan ketika kita dapat jawabannya. Jadi kalau kita asal segera bisa pakai ChatGPT atau AI lainnya gitu ya, itu malah kayak ngehilangin esensi belajar itu sendiri sih menurutku. Jadi sebaiknya jangan rekomendasiin ke orang-orang, pakai seperlunya aja. Untuk penggunaan ChatGPT sebagai mahasiswa lain juga rancu juga, bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Sisi negatifnya itu kita bisa ketergantungan penggunaan AI. Gak jadi ChatGPT saja, bisa kita lihat dari AI lain seperti AI dari PPT atau yang terbaru dari Bing dari Microsoft itu sangat ketergantungan nantinya, takutnya jadinya. Jadi gaya belajar kita nanti bisa berubah tergantung ke GPT-nya itu nanti, ke AI. Untuk rekomendasi ke mahasiswa lain sebaiknya jangan ya. Nanti takutnya seperti itu tadi, ketergantungan. Seperti saya juga ya, ketergantungan gitu. Sebaiknya jangan juga. Jadi saya nggak merekomendasikan ke mahasiswa lain. Saya dengan senang hati bisa merekomendasikan ChatGPT kepada teman saya, karena ya ini alat gratis dan apapun itu ini benar-benar spektakuler, atau biasa dibilang kayak boom, penemuan yang gila banget ya sih.